Saya dapat tugas untuk memberikan orasi ilmiah di tempat ini. Jadi izinkan saya mencoba untuk merefleksikan atas kondisi yang sedang kita hadapi sama-sama. Karena pendidikan tinggi yang dijadikan sebagai tema, ini pendidikan tinggi membangun karakter bangsa yang berkontribusi pada demokrasi. Ini tepat FISIP Unpad usianya 67 tahun. Tepuk tangan untuk Dias Natalis 67 tahun ini. Ini perjalanan yang panjang. Pertanyaannya, FISIP Unpad masih muda apa udah tua ya? Lagi lucu-lucu. Langsung lunglai ini. Jadi kita perlu memandang bahwa 67 tahun itu adalah awalan. Perjalanan masih panjang. Dan Unpad memiliki, atau FISIP Unpad memiliki sebuah peran sejarah yang besar. Apalagi tadi disebut dekan pertama adalah rektor pertama, Iwakusuma Sumantri. Seorang pribadi, dari semua, coba kadang lihat Iwakusuma Sumantri. Sepanjang hidupnya, lahir 1899, meninggal 1971. 10 tahun dari hidupnya dipakai di pembuangan di Banda Neira. Ya teman-teman, orang yang hidupnya 10 tahun dibuang, dan tetap setelah itu berjuang, itu memiliki stamina perjuangan yang dahsyat. Dan dia yang memulai FISIP ini. Insya Allah semangatnya terus hidup di hati dan pikiran dosen dan mahasiswa semua di Unpad. Nah, saya sendiri boleh GR sedikit, Bu Seren. Ibu saya dulu masuk Unpad. Ya, jadi cuman ada perubahan struktural di tengah jalan. Jadi beliau berasal dari Kuningan, Jawa Barat, SMA lulus tahun 60 dan ingin jadi guru. Karena itu masuk ke Fakultas Pedagogi Unpad 1960. Nah, baru kuliah 3 bulan Pedagogi Unpad bergabung dengan IKIP Bandung. Jadi masuknya di Unpad, lulusnya di IKIP. Walaupun dari awal memang kampus pedagogi itu di Ledeng di atas. Jadi saya tadi malam pamit sama ibu, saya bilang besok mau ke Unpad, tempat beliau pernah merasakan ospek kira-kira. Waktu itu kan masih ada pelonco, walaupun tidak pernah merasakan bawa ijazah Unpad, bawanya ijazah yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin sedikit merefleksikan tentang pendidikan tinggi dan membangun karakter bangsa yang berkontribusi pada demokrasi. Kata kuncinya ini demokrasi. Nah, kalau boleh saya pasang ada slide, tapi saya tidak akan presentasi slide. Saya akan tunjukkan beberapa saja yang ada slide-nya. Bisa? Oke, ya udah, nggak apa-apa, dicocokin dulu dah. Nanti kalau udah jadi kabarin. Jadi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan demokrasi kita ini sedang diuji. Diujinya bukan hanya di struktur pemerintahan, di parlemen, di partai, di pemilu, tapi juga diuji di hati warga. Ada sinyalemen bahwa demokrasi Indonesia saat ini
sedang lelah sesudah berlari kencang pasca reformasi. Barangkali bukan demokrasi kita yang lelah, tapi manusianya yang mulai berhenti merawat demokrasi. Kalau hari ini kita resah melihat politik yang makin pragmatis, hukum yang bisa ditawar, transaksional dalam aktivitas pemilihan, kemudian ruang publiknya bising, tapi yang dibisingkan, yang dibahas dangkal. Barangkali ini bukan tanda demokrasi gagal, tapi ini tanda bahwa mungkin kita tak lagi memperjuangkan makna sesungguhnya atas demokrasi. Jadi, ini premis pertama ini. Demokrasi itu